أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. والدليل على ثبوت الكلام له تعالى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أي أزال عنه الحجاب وأسمعه الكلام القديم بجميع أعضائه من جميع الجهات ثم أعاد عليه الحجاب وليس المراد أنه تعالى ابتدأ الكلام ثم سكت لأنه لم يزل متكلما دائما وأبدا وكان جبريل معه فلم يسمع ما كلم الله به موسى وإنما أكد العامل بالمصدر لرفع المجاز في كلم من أنه تعالى أسمعه صوتا من نحو شجرة وأخرج القضاع عن ابن عباس حديثا مرفوعا إن الله تعالى ناجى موسى ب100,000 كلمة و40,000 كلمة وكان فيما ناجاه أن قال له يا موسى لم يصنع المصنعون لي بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع أما حرمت عليهم ولم يتعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي. Dan bermula dalil atas adanya kalam bagi Allah Ta'ala adalah firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, dan berbicara Allah akan Nabi Musa takliman, akan pembicaraan yang sempurna,
atau akan kalam yang sempurna. Ai azala, yakni menghilangkan daripada Nabi Musa hijabnya. Wa asma'ul kalama al-qadima, dan Allah perdengarkan akan dia kalam yang qadim. Bijami'i a'dha'ihi, dengan seluruh anggota badannya. Min jami'il jihati, dan dari sekalian penjuru. Tsumma ada alaihil hijaba, kemudian mengembalikan atas Musa hijabnya. Walaysa, dan bukanlah yang dikehendaki bahwasanya Allah Ta'ala memulai bicara kemudian dia diam. Li'annahu lam yazal mutakalliman, karena bahasanya Allah senantiasa terus menerus berbicara, daiman, hal keadaan kekal, wa abadan, dan selama-lamanya. Wa kana, dan ada Jibril bersama Musa. Falam yasma', maka tidak mendengar Jibril apa yang Allah bicara dengannya akan Musa. Wa innama akkadal amila bil masdari, hanyalah mentaukidkan, menguatkan amil dengan masdar. Taklima liraf'il majazi, karena menghilangkan majaz. Fi kallama, di dalam firman Allah, kallama, berbicara. Min annahu ta'ala asma'ahu sautan, yaitu bahwasanya Allah memberikan pendengaran, atau Allah memperdengarkan Musa akan suara daripada seumpama pohon. Wa akhrajal qada'i, dan mengeluarkan oleh qada'i daripada Ibni Abbas akan satu hadis marfu'an, hal keadaan hadisnya marfu', hadisnya sampai kepada Nabi. Innallaha ta'ala naja Musa, bahwasanya Allah Ta'ala manajat akan Nabi Musa, bicara akan Nabi Musa dengan 140.000 kalimat. Mi'atu alfi kalatin, 140.000 kalimatan 40, jadi 140.000 kalimat. Fakana najahu, dan adalah Allah pada yang dia bicara akan Musa. An tafsiriyah, yakni qala, berfirman Allah Ta'ala lahu, bagi Musa, ya Musa, hai Musa, lam yatasanna il mutasanni'un, tidak membuat oleh orang yang membuat untuk saya seperti zuhud dalam dunia. Walam yataqarrab ilayya, dan tidak mendekatkan kepadaku oleh orang yang mendekatkan diri seperti wara'. Amma haramtu alaihim, dari apa yang aku haramkan atas mereka.
walam yata'abbad ilayya al-muta'abbidun, dan tidak melakukan ibadah kepadaku oleh orang yang melakukan ibadah, seperti al-buka, menangis karena takut kepadaku. Wa aidan idza lam yakun ay Allah Ta'ala mutakalliman lakana akhrasa ay faqidal kalami an-nafsi, faqidal kalamin nafsi wa huwa al-kharsu naqsun wan naqsu alaihi muhalun fasabata naqiduhu wa huwa al-kalamu wa idza sabata al-kalamu istahala alaihi al-kharsu bi fathil kha al-mu'jamati warra'i ay adamul kalamin nafsi ma'al qudrati alaihi wa ma fi ma'nahu ay fi quwwatihi wa ma fi ma'nahu ay quwwat ay fi ma'nahu ay fi quwwatihi al-bukmu ay adamul kalami adamul kalamin nafsiyyi ajzan alladhi huwa diddul kalami. Wa qala ba'duhum al-kharsu a'ammu minal bukmi li'anna al-akhras munaqidul lisani minal kalami sawa'un ulida kadzalika am tara'a alaihi dzalika wal abkamu alladhi ulida akhrasa wallahu a'lam. Dan pula idza lam yakun, dan apabila tidak ada Allah Ta'ala berkata-kata, sungguh adalah ia bisu, ay faqidul kalamin nafsi, kehilangan omongan dirinya, bisu, nggak ada kalam nafsi. Wa huwa al-kharsu, bisu itu adalah naqsun, kekurangan, wan naqsu alaihi muhalun, kekurangan atas Allah adalah mustahil. Fasabata naqiduhu, maka tetaplah lawanan bisu, wa huwal kalam, yaitu kalam, berkata-kata. Wa idza sabata lahul kalam, dan apabila tetap bagi Allah kalam, istahala alaihil kharsu, mustahil baginya bisu. Ini kharsu bi fathil kha al-mu'jamah, fathah kha yang bertitik, warra kharasu kalau dipatahkan, fathah kha dan ra, jadi kharasu ay adamul kalamin nafsi. Kharasu adalah tidak ada kalam nafsinya, ma'al qudrati alaihi, padahal dia kuasa atasnya, nggak bisa ngomong tapi dalam keadaan bisa ngomong tapi nggak bisa mengeluarkan omongan. Nih, itu namanya kharas. Ya. Wa ma fi ma'nahu,
atau apa yang dalam makna kharas fi quwatihi al-bukmu, atau apa yang dalam makna kharas kuwatu takdirnya bisu adalah al-bukmu. Jadi takdirnya kharas tidak bisa melakukan omongan, itu ditakdirkan al-bukmu, bisu. Ya. Ai adamul kalami, ketiadaan bicara nafsi dirinya azan. Jadi nggak ada kalam nafsinya karena lemah. Tadinya bisa ngomong tapi nggak diucapkan. Nah, akhirnya dimaknakan bukmu, nggak bisa ngomong sama sekali, azan, jadi nggak mampu bicara. Itu dalam mentafsirkan al-kharas. Al-kharas bisa ngomong tapi nggak bisa ngeluarin kalau manusia. Nah, kalau nggak bisa ngeluarin berarti nggak bisa ngomong. Dia maknakan bukmu, bisu. Ya. Wa huwa alladhi huwa diddul kalam, yang bisu itu lawanan ngomong. Jadi kalau orang nggak bisa ngomong namanya bisu. Ai qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, al-kharasu a'ammu minal bukmi. Kharas lebih umum maknanya dari bukmun, dari bisu. Li'annal akhrasa munaqidul lisan. Yang namanya akhras terikat lidahnya daripada bicara. Bisa ngomong tapi kaku lidahnya, nggak bisa mengeluarkannya. Sawa'un wulida kadzalik, sama saja dilahirkan seperti itu, atau toro'a, baru datang atasnya setelah lahir. Kalau wal abkam alladzi yuladu akhras. Kalau abkam orang yang baru, orang yang dilahirkan dalam keadaan bisu. Ini enggak, dia bisa ngomong tapi enggak bisa ngeluarin. Nah, itu namanya abkam. Nah, itu namanya kharas. Kalau abkam bisu sama sekali, enggak bisa ngomong sama sekali. Itu dalam membahas mana kharas dan abkam. Wallahu a'lam. Wasifatur rabi'ata asyrata. Ini bacaan kita atau pembicaraan kita tentang kalam. Wajib kita percaya bahwa Allah bersifat kalam. Artinya Allah berkata-kata yang enggak ada permulaan, enggak ada penghabisan. Artinya Allah bicara enggak ada permulaan. Kalau ada permulaan berarti sebelumnya enggak bisa ngomong, baru bisa ngomong, namanya ada permulaan. Allah enggak, selamanya Allah bisa bicara. Di masa lalu yang enggak ada permulaan sampai masa datang yang enggak ada penghabisan, selamanya Allah bicara yang tidak ada penghabisan. Itu kalamnya Allah. Namanya kalam Allah qadim, enggak ada permulaan dan enggak ada penghabisan. Satu. Kedua, kalam ini adalah sifat yang wajib bagi Allah. Tidak boleh tidak, wajib kita percaya Allah bersifat kalam. Jadi sifatun
wajibatun lillah, sifat yang wajib, sifat yang boleh tidak ada bagi Allah, kalam. Jadi pertama, kalamnya Allah nggak ada permulaan dan nggak ada penghabisan. Yang kedua, kalam sifat yang ada sama Allah adalah wajib, tidak boleh tidak ada, mesti ada. Sebab kalau Allah nggak kalam mustahil. Nah, dalilnya dua. Pertama, dalil nakli, dalil yang dinakol daripada Quran dan hadis. Itu wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara akan Nabi Musa takliman, akan pembicaraan yang sempurna. Itu dalil pertama. Yang kedua, dalil akli. Kalau Allah nggak bisa bicara, berarti Allah bersifat bisu, nggak bisa ngomong. Tadi akhras, bisa ngomong tapi nggak bisa ngeluarin. Baik datangnya kalau manusia sebelum lahir atau sesudah lahir. Itu bukmun, bisu. Kalau akhras, pas lahir bisa ngomong tapi nggak bisa ngeluarin. Sehingga dia nggak bisa bicara karena ada sesuatu yang menahan di lidahnya. Istilahnya ada yang ikat lidahnya. Sebetulnya bisa ngomong tapi kan terikat lidahnya nggak bisa ngeluarin, namanya akhras. Nah kalau bisu sama sekali nggak bisa ngomong. Dari lahirnya emang udah nggak bisa ngomong. Itu bukmun. Itu dalam bahasa yang dinisbah kepada kita. Jadi kesimpulannya, kalau Allah nggak bisa bicara, yakni bisu, itu naksun, kekurangan. Makanya orang yang bisu dipanggil namanya tuna wicara. Tuna itu yang kurang, nggak bisa ngomong. Tuna itu kekurangan dalam bicara. Mustahil Allah kekurangan. Kalau Allah kekurangan, berarti Allah lemah. Kalau Allah lemah, berarti nggak bisa menjadikan alam semesta ini. Tapi itu mustahil. Kenapa? Alam semesta udah ada. Alam semesta sudah kita saksikan, berarti dijadikan Allah. Nah, adanya alam semesta menunjukkan bahwa Allah kuasa. Kalau Allah kuasa, berarti Allah tidak kekurangan. Kalau Allah nggak kekurangan, berarti Allah tidak bisu. Kalau tidak bisu, berarti Allah wajib berkata-kata. Ini secara akal, dalil akli namanya. Ya. Nah, cukup dalil nakli, dalil akli menunjukkan Allah bicara. Seperti yang tadi kita baca. Nah, coba kita lihat di sini. Wad dalilu ala subutil kalami lahu, dan dalil atas tetapnya berbicara bagi Allah, atau dalil atas adanya Allah bersifat kalam. Pertama, firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama, tuh Allah berbicara akan Musa takliman, akan pembicaraan yang sempurna. Dijelaskan dalam kitab azala anhul hijaba wa asma'ahul kalamal qadima bi jami'i a'dha'ihi min jami'il jihati thumma a'ada alaihil hijaba. Yang maknanya Allah bicara melalui Musa, atau Allah
bicara Musa, Nabi Musa mendengar kalam Allah, maknanya azalah. Allah hilangkan dari Nabi Musa hijab, penghalang. Hijab ini penghalang. Allah angkat penghalang dari Musa untuk bisa dengar kalamnya. Hijabnya diangkat. Wa asma'ul kalama, dan Allah perdengarkan Musa akan kalamnya yang qadim. Bi jami' a'dha'ihi, dengan semua anggota badannya. Begitu diangkat hijabnya, Allah perdengarkan kalam Allah kepada Musa, bukan hanya telinga, semua badannya dengar. Jami'u a'dha'ihi, telinga dengar, mata dengar, mulut dengar, tangan dengar, semua anggota badannya mendengar kalam Allah. Ini kan beda. Itu berarti kalamnya bukan kalam pakai suara, kalam hakiki. Jadi kalau Allah bicara, dikasih dengar kita, bukan telinga aja yang dengar, matanya dengar, kupingnya hidungnya dengar, mulutnya dengar, semua badan dengar. Dan mendengarnya bukan dari satu arah, minjabi jihad, dari seluruh penjuru, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu dengar kalam Allah. Wa kana Jibril, dan adalah Jibril ada bersama Nabi Musa, tapi enggak mendengar apa yang Allah bicara dengan Musa. Jibril ada di situ, tapi dia enggak dengar karena enggak diperdengarkan Allah. Tetap hijabnya ditutup sama Jibril, makanya Jibril enggak dengar. Yang diangkat hijab dari Nabi Musa. Yang diangkat hijabnya, Nabi Musa dengar kalam Allah dengan seluruh anggotanya dari segala penjuru. Ya. Wa aqadal amilu bil masdar, dan memperkuat amil kalamallahu, amilnya bil masdar dengan taklima. Jadi Allah memperdengarkan kalamnya kepada Musa dengan taklima atau masdar, akan perkataan yang sempurna. Taklima taukid. Kenapa? Li raf'il majazi, li raf'il majaza fi kallama min annahu asma'ahu sautan. Itu takliman di sini adalah dengan perkataan sempurna untuk menghilangkan paham orang bahwa Allah dengerin pakai suara. Itu menghilangkan paham orang bahwa diperdengarkan suara. Takliman itu mengatakan Allah kasih dengar bukan pakai suara, karena yang dengar bukan hanya telinga. Kalau yang dengar telinga berarti pakai suara. Ini yang dengar semua badannya, berarti nggak pakai suara. Jadi takliman memperkuat bahwa Allah memperdengarkan kalamnya bukan kalam majaz yang pakai suara. Min nahwi, ya, seumpama batu, semua pohon. Jadi kalau pohon itu yang mendengarkan suara. Tapi kalau Nabi Musa diperdengarkan kalam Allah bukan suara, kalam nafsi yang tidak suara, tidak huruf, sehingga semua anggota badannya dengar dan dari segala penjuru. Nah, ini yang dimaksud takliman, menghilangkan kalam majaz. Kalam kiasan biasa pakai suara. Makanya Allah bicara Nabi Musa, artinya Allah perdengarkan Nabi Musa kalamnya setelah diangkat hijabnya kepada seluruh anggota badannya dari segala penjuru, bukan suara. Itu kata-kata takliman. Jadi memperkuat bukan kalam majaz yang pakai suara, tapi kalam hakiki yang tidak suara, tidak huruf. Iya, itu kata-kata takliman.
Wa akhrajal Qudai an Ibni Abbasin, mengeluarkan oleh Qudai daripada Ibni Abbas satu hadis yang marfu, hadis yang sampai ke Nabi. Apa Nabi sabdakan? Innallaha ta'ala naja Musa, pasti Allah bicara sama Nabi Musa. Ada manajat. Kalau manajat ngomong berduaan, nggak ada yang lain. Jadi Allah bicara berdua Nabi Musa, namanya manajat. Sampai Jibril di situ pun nggak tahu yang diomongin, karena hanya berdua. Tuh, jadi manajat Allah kepada Musa berapa? 140.000 kalimat. 140.000 kalimat. Yang dengar Nabi Musa doang, karena manajat. Jibril nggak dengar. Fakana fima najahu, dan adalah di antara yang Allah bicara akan Musa, an qala, yakni an tafsiriyah, yakni qala lahu, berkata Allah bagi Musa, ya Musa, hai Musa, lam yatasanna il mutasanniun, tidak berpura-pura berbuat oleh orang yang berbuat bagi saya, bimisli zuhdi fid dunya, seperti zuhud dengan dunia. Artinya tidak ada orang yang berusaha untuk membuat satu perbuatan yang lebih hebat dari zuhud. Itu Allah puji orang zuhud. Yang paling hebat perbuatan manusia kepada aku adalah zuhud. Apa zuhud? Tidak suka dunia, nggak ambisi dunia. Yang ada hanya raghib kepada Allah, gemar kepada Allah, cinta kepada Allah, ibadah sama Allah. Nggak ada dunia. Itu yang Allah paling muliakan hambanya, yang dilakukan zuhud. Nah ini, jadi kalau kita pengen mendapat sesuatu perbuatan yang dimuliakan Allah, zuhud. Jangan ambisi sama dunia. Hatta kita nyari dunia bukan karena dunia. Ini ada orang nyari dunia, apa? Nyari pangkat. Pengen jadi presiden, pengen jadi menteri, jadi apa saja. Niatnya bukan dunia. Pengen ibadah sama Allah. Ada enggak nih besok pemilu, orang pengen jadi presiden, pengen ibadah? Tanya aja hatinya, buat ibadah bukan. Makanya saya setiap datang orang pengen nyalonin, saya pesen 3. Pertama, niat yang baik. Kedua, kerja yang baik. Ketiga, insya Allah dapat hasil baik dari Allah. Niatnya apa? Kalau niatnya dapat duit, niatnya kemuliaan, nggak akan hasil baik dari Allah. Niat yang baik. Kedua, kerjanya baik. Jadi niat terbaik, kerja nggak baik, nggak beres juga. Jadi kalau niat yang baik, kerja yang baik, insya Allah hasilnya dari Allah baik. Nah, makanya yang paling Allah puji hambanya kalau dia melakukan zuhud. Kerja dunia bukan nyari dunia. Contohnya pengen jadi pemimpin, pengen ibadah sama Allah. Pengen jadi menteri, ibadah sama Allah. Pengen jadi pejabat, ibadah sama Allah. Nah, ini kalau bisa melakukan itu namanya orang yang mutasanniun bizuhdi. Satu. Itu salah satu isi firman Allah kepada Musa. Yang kedua, lam yataqarrab ilayyal mutaqarribun. Tidak ada orang yang mendekatkan diri kepadaku misli seperti
waro. Jadi kalau orang pengen dekat sama Allah, itu waro. Waro artinya tinggalkan haram. Ini ada halal, ada haram. Yang dipilih yang mana? Halal diambil, haram dia tinggal. Biar sedikit halal diambil, biar banyak haram ditinggal. Ambil yang halal, tinggalkan haram. Itu namanya waro yang wajib sama kita. Nanti ada waro muttaqin. Waro orang yang takut sama Allah. Dia ambil yang halal, yang sedikit, nggak banyak. Yang satu halalnya 10, satu halalnya 1, diambil yang 1. Ambil yang halal yang 1, 9 dia tinggal. Contoh, baju kita halal, makanan kita halal, tempat tinggal kita halal, serba bagus. Kita pilih yang mana? Satu aja. Makan yang halal. Tempat tinggal apa yang didapat? Nggak perlu yang bagus. Jadi orang yang ngetakin halal yang ada bisa dia dapat 10, yang diambil 1. Itu Sayyidina Umar. Haram mutakin. Waro yang ketiga paling tinggi, waro siddiqin. Waro orang yang kuat iman, yaitu Abu Bakar. Apa? Waro siddiqin, tinggalkan segala yang lain, hanya kepada Allah saja. Yang lain dia lupa, yang ingat Allah doang. Yang lain dia lupa, nggak ingat dirinya, nggak ingat istrinya, nggak ingat rumahnya, nggak ingat keluarganya. Yang diingat hanya Allah. Makanya Sayyidina Abu Bakar begitu bawa harta semua ngadep Nabi, ya Rasulullah, ini semua harta saya buat jalan Allah. Buat keluarga mana? Saya sudah tinggalkan Allah dan Rasulnya. Cukup keluarga saya ibadah sama Allah dan Rasul. Kita bisa nggak begitu? Itu namanya waro siddiqin. Makanya dipanggil Abu Bakar as-Siddiq. Kalau kita enggak, semuanya diambil, Allah ditinggal. Ambil harta, ambil pangkat, ambil kemuliaan, ambil kebagusan. Bagaimana Allah? Masa bodoh Allah di belakangan. Na'udzu. Ini bukan waro namanya, orang yang sembrono namanya. Nah ini yang paling Allah suka ibadah adalah waro. Itu isinya kalam Allah kepada Musa diantaranya. Ini kalau bahasa kita, ini ulama dapat bocoran. Karena kalau Allah ngomong Nabi Musa nggak ada yang tahu. Ini kalau terbuka bagaimana? Ini namanya bocoran. Bocoran yang baik. Kalau bocoran jelek, bocoran buat jawabin ujian sekolah. Bocoran biar bisa menjawab. Ya. Nah, itu yang namanya kalam nafsi. Wa aidan, dan pula idza lam yakun, apabila Allah tidak ada berkata-kata, sungguh adalah Allah bisu. Kita ngebicara ke akhirat, Allah bisu. Wa huwa naqsun, bisu itu kekurangan. Jadi kalau Allah nggak bisa ngomong berarti bisu. Kalau bisu kurang apa cukup? Kurang. Boleh nggak kurang sama Allah? Wa naqsu alaihi muhalun. Kekurangan sama Allah mustahil, bukan nggak boleh, mustahil. Nggak pernah terjadi sama Allah kurang. Nggak terbayang di akal Allah kurang, mustahil. Ya, kurangan mustahil sama Allah.
fasabata naqiduhu, maka tetaplah lawanan kekurangan apa? Yaitu kalam. Kekurangannya bisu, lawan bisu adalah kalam. Wajib Allah berkata-kata. Ini secara akal. Jadi kalau Allah nggak berkata-kata berarti bisu. Kalau bisu kekurangan. Kekurangan mustahil sama Allah. Karena kekurangan menunjukkan Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau orang kurang bisa nggak berbuat. Orang kurang akalnya nggak bisa bikin apa-apa. Orang kurang panjangnya nggak bisa bikin apa-apa. Jadi yang kurang nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Allah kurang mustahil. Karena kalau Allah kurang nggak akan ada alam ini. Dan itu maka tetaplah lawanannya adalah kalam. Ya, Allah berkata-kata menunjukkan Allah yang maha sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Itu cara singkat. Nanti masuk ada sifat yang ke-14. Rabi'atal asyara. Al-wajibatu lahu apa? Kaunuhu qadiran.